Sungguh musibah yang sangat-sangat membuat hati kita susah, gundah, dan gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ulama, kiai, ustadz, khotib, dai hanya diam saja, tidak bergerak untuk menyampaikan kebenaran, terus apa yang akan kita jadikan hujah di hadapan Tuhan nanti? Amar ma'ruf nahi mungkar seperti apa yang telah kita sampaikan kepada umat. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Saudara-saudariku setanah air dari Sabang sampai Merauke yang sangat-sangat kami hormati, kami cintai, kami sayangi, kami banggakan. Semoga semuanya berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan kesedihan ini, saya bersedih karena tingkah pola, tingkah laku, perilaku beberapa habib yang di luar batas kewajaran mengatasnamakan agama ini sangat di luar batas peri kemanusiaan. Yang pertama terjadi kemarin di Pabuaran Timur, Cirebon. Seorang habib yang berzina dengan istri orang. Kalau zina muhson atau ghairu muhson ya dilakukan oleh orang awam, mungkin ya itu tidak jadi konsumsi publik, tetapi ini dilakukan oleh seorang panutan, tokoh yang membawa panji-panji ajaran agama, malah justru tidak mampu memberikan contoh yang baik, teladan yang baik terhadap jamaahnya. Istri jamaahnya sendiri dizinai. Karena saking husnudzonnya para pengikutnya, bahkan suami dari yang dizinai tersebut juga sudah merasa tanpa curiga terhadap dia. Tapi ternyata hasilnya sangat mengecewakannya. Hukumannya kalau dalam kompilasi hukum Islam ya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ya masih belum tegas dan jelas. Tapi kalau menurut hukum Islam itu dia sudah mati. Dirajam, ditenggelamkan tubuhnya, hanya terlihat kepalanya, dilempari dengan batu sebesar genggaman tangan kita sampai mati. Karena dia telah melakukan zina dalam kondisi dua-duanya mempunyai pasangan, sudah beristri dan bersuami. Kalau yang ghairu muhson itu 80 kali cambukan sampai membuat dia jera, lalu setelah itu dibuang, diusir dari daerahnya selama setahun. Tidak boleh kembali ke kampung halamannya, tempat kelahirannya, rumahnya, tempat tinggalnya. Nah, ini terjadi lagi di wilayah Polres Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ini sangat memalukan. Sebenarnya tidak hanya dua kasus ini saja. Jika kita beredel semua,
Banyak kasus yang terjadi. Ini karena apa? Santri putri jamaah itu saking baiknya, seperti terhipnotis, menggunakan alam bawah sadar tanpa mengaktifkan akal sehatnya, sehingga apa yang dimaui, yang diminta oleh sang Habib itu akan diturutinya. Jangan sampai ini terjadi, terulang kembali di lain tempat ini, Pabuaran Timur Cirebon dan Pelaihari Kalimantan Selatan. Ini yang terungkap ke publik. Yang tidak terungkap ke publik, saya punya data file yang banyak. Kenapa ini kok saya ungkap? Padahal selama ini saya tidak pernah mengorek dan mengoreksi perilaku pribadi seseorang. Perilaku pribadi yang tidak berhubungan dengan banyak orang, saya tidak akan mengoreknya. Tetapi kalau ini berhubungan dengan kemaslahatan umat secara keseluruhan, maka saya harus menyampaikannya. Karena bahayanya ini akan terus, ya, kejadian ini akan merembet kemana-mana. Korbannya akan semakin berjatuhan dari kalangan umat Islam yang notabene bukan dari golongan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh musibah yang sangat-sangat membuat hati kita susah, gundah, dan gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ulama, kiai, ustadz, khotib, dai hanya diam saja, tidak bergerak untuk menyampaikan kebenaran, terus apa yang akan kita jadikan hujah di hadapan Tuhan nanti? Amar ma'ruf nahi mungkar seperti apa yang telah kita sampaikan kepada umat. Kita ini negara hukum, kalau salah harus diproses sesuai dengan perbuatannya yang melanggar hukum itu. Tidak peduli itu kiai, tidak peduli itu habib, semuanya sama di hadapan hukum kita. Agama tidak menjadi belenggu bagi umat manusia. Tapi justru agama itu membebaskan umat manusia dari belenggu. Baik belenggu ciptaan manusia, ataupun belenggu dosa, akibat hukum alam yang dijalaninya. Sunnatullah yang ia terima. Islam datang untuk membebaskan semua belenggu-belenggu itu. Tapi ini oleh para habib, manusia dirampas kemerdekaan berpikirnya, sehingga tumpul, tidak tajam, tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok. Pengikut fanatiknya, muhibinnya ini tidak mampu melihat itu. Oleh sebab itu, wahai seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, janganlah kita termasuk dalam kategori ayat summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Sungguh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan seperti orang yang masuk dalam kategori itu. Janganlah kita bisu, janganlah kita tuli, janganlah kita buta, janganlah kita tuli, bisu, dan buta dalam hal kebenaran. Tidak mampu melihat, tidak mampu berpikir, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kembali kepada peristiwa 2 yang menyakitkan kita, karena korbannya tidak berasal dari golongan mereka, tapi dari golongan kita, yang rata-rata mereka menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepadanya, tapi akhirnya digunakannya untuk menindasnya, menindas korbannya. Ini yang sangat disayangkan.
sangat-sangat memalukan dan memilukan hati kita. Kami mengharap kepada Bapak yang bekerja di kepolisian Polsek Pelaihari, tolong jangan dilepaskan. Proses sampai tuntas. Begitu juga yang di Pabuaran Timur, Cirebon, Jawa Barat, kasusnya jangan dihentikan. Lanjut sampai keputusan sidang pengadilan. Sampai ada hukuman yang setimpal menurut hukum yang ada di negara kita. Sementara, walaupun hukum yang ada di negara kita ini tidak mampu menggugurkan, menghapus hukum Tuhan. Walaupun begitu, kita tetap ati'ul amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat pada peraturan pemerintah yang ada, yang mana peraturan ini masih dalam proses ketersambungan dengan hukum Islam. Kalau semua dihukum Islamkan murni, maka hancur sudah. Ya, ini memakai hukum negara kita. Berzina dengan istri orang. Yang notabene suaminya adalah jamaahnya sendiri yang menolongnya. Ini kan memalukan. Tidak tahu berterima kasih. Tidak pernah mempunyai rasa syukur. Malah yang ada sebaliknya justru menikam dari belakang. Memang perilaku ini tidak hanya terjadi menimpa Habib saja pelakunya, tetapi bisa juga menimpa yang lain. Namun, ini jelas kita tidak membedakan satu sama lain. Siapapun yang melakukan itu harus diproses secara hukum. Semoga ini bisa membuat efek jera dan hati-hati bagi calon pelaku lainnya. Kalau ini dilepaskan, dicabut laporannya, maka akan terulang kembali kasus memalukan seperti ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka jika ini terjadi terus-menerus, maka hancurlah sudah masa depan bangsa kita ini. Pelecehan, penindasan dengan mengatasnamakan seorang tokoh spiritual keagamaan yang diagung-agungkan oleh para muhibbinnya, jamaahnya, pengikutnya, murid santri-santrinya. Tapi justru berkhianat, mengkhianati kepercayaan para pengikutnya itu. Inilah yang sangat disayangkan. Mohon kesadaran masing-masing. Saya sebenarnya malu untuk menguak kasus ini di hadapan publik panjenengan semua. Namun apa daya, ini harus saya lakukan. Karena demi bangsa dan negara, masa depan anak cucu kita, umat Islam khususnya. Jangan sampai terjadi pemerkosaan, penindasan, pelecehan berikutnya. Demikian sedikit himbauan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, serta disampaikan pula ke sanak saudara panjenengan lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.